adik-adik semua. Apa kabar? Kakak percaya kabar kita, kabar adik semua kabar baik dan luar biasa. Nah, walaupun tetap sekolah minggu di rumah, tetapi harus tetap semangat ya. Hari ini kita mau menaikkan pujian. Sebelum memulai kebaktian sekolah minggu, kita mau bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Semuanya sambil bertepuk tangan ya. Bahwa kita mengasihi siapapun, baik itu teman, baik itu adik, kakak, dan orang tua, bahwa senantiasa kasih Tuhan ada dalam diri kita dan kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik semua, ayo kita berdiri, kita mau menaikkan pujian, mengatakan bahwa kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Nah, adik-adik di rumah, bagi yang tidak punya pasangan atau teman, bisa aja adiknya, bisa aja papanya, atau bisa aja mamanya ya. Kita mau bernyanyi kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Kita pakai gerakan, oke. Di sini kakak ada yang temani. Dengan roti
senantiasa harus menjadi teman siapapun dan senantiasa harus saling mengasihi. Nah, pujian ini mengajarkan bahwa kita harus selalu mendukung teman kita, baik dalam suka maupun duka. Nah, kita mau berdoa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami supaya senantiasa kami dapat mendengarkan, dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati orang-orang tua mereka yang mendampingi mereka, Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita masih menaikkan pujian, mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ada satu sobat yang setia, yang selalu mengasihi kita dan selalu ada untuk kita. Ada satu sobatku yang setia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kami bertepuk tangan ya. Maupun duka. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Siapa yang hafal ayat ini? Ini Efesus 6 ayat 1 loh. Kita sering ya ayat hafalan ini. Kita mau bernyanyi, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Bahwa kita sebagai anak-anak harus menaati orang tua. Terdapat dalam mana tadi?
Efesus 6 ayat 1. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri. Berkati guru-guru sekolah minggu juga yang sudah mempersiapkan diri supaya senantiasa dapat anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan dengan baik, dan guru-guru sekolah minggu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau bagi kelas, silakan melihat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat ya di rumah. Kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita nih. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kami masih bisa mendengarkan cerita sekolah minggu lagi pada minggu ini. Tuhan berkatilah kami dari awal, pertengahan sampai akhir cerita agar kami dapat menyimaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mulai ya ceritanya. Jadi, pada zaman dahulu ada satu keluarga nih, terdiri dari bapak dan 2 anaknya. Sang bapak adalah orang yang memiliki banyak sekali harta. Pada suatu hari, sang anak terakhir memiliki rencana untuk meninggalkan rumah. Dan dia meminta harta sang bapak untuk bersenang-senang. Sang bapak pun bersedih. Kira-kira apa ya yang terjadi pada sang anak saat meninggalkan rumah? Kita tonton ceritanya yuk. Di suatu tempat yang subur dan indah, ada seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka hidup sangat berkecukupan. Anaknya yang bungsu memang cerdas. Ia tahu ayahnya kaya. Ia pun tahu pada waktunya di masa depan, ia akan mendapatkan warisan dari kekayaan ayahnya. Maka berkatalah ia pada sang bapa, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Walaupun harta biasanya tidak dibagikan sebelum seorang ayah meninggal, namun sang bapa ini sangat baik hati. Ini untukmu dan ini untukmu. Si bungsu memang sudah lama punya impian. Ia ingin pergi. Ia ingin berada jauh dari rumahnya. Beberapa hari kemudian ia berhasil menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. Hebat juga. Walaupun masih muda, ia tahu bagaimana melakukan perjalanan jauh. Di negeri sana ia hidup berfoya-foya. Mari makan. Tambah minumnya. Jangan takut, masih banyak persediaan kita. Loh, kok tinggal sedikit ya? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Artinya, apa yang ia butuhkan tidak bisa ia penuhi. Kalau lapar, ia tidak punya makanan. Tuan, permisi Tuan, kasihani saya Tuan, mohon diberi makan. Hah? Makan? Enak saja. Masa sulit gini kamu minta gratis? Sana kamu bekerja, biar bisa makan. Dasar. Tuan, saya mau bekerja apa saja.
untuk makan. Tolonglah. Ya sudah, kamu pergi ke ladang belakang sana. Ada kandang babi di sana. Jagalah babi-babi itu. Dan nanti sore kamu dapat makan. Baik, Tuan. Si bungsu memang sangat tangguh dan tidak cengeng. Pekerjaan menjaga babi di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dipandang rendah. Hanya hamba saja atau seorang yang sudah buntu jalan mau bekerja seperti itu. Pak, perutku sangat lapar. Mohon, bagi saya sedikit saja makanan babi itu. Mohon. Enak saja, tahu diri dong. Ini bukan untukmu. Sembarangan. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku ingin kembali dan minta ampun kepadanya. Biarlah aku jadi upahan di rumah bapakku saja. Pada saat menderita, walaupun badan si bungsu berada jauh dari bapaknya, hatinya teringat pada sang bapa. Maka ia bertekad kembali kepada bapaknya. Sebenarnya sangat sulit melaksanakan tekad ini. Mengapa? Di masa itu biasanya penjaga babi tidak boleh menggunakan sepatu. Dan dengan demikian ketika ia melangkah pulang untuk menjumpai bapaknya kembali, ia mungkin akan terkena duri, panasnya pasir, dan tanah kering. Aduh, panas, haus, kakiku melepuh. Tapi aku akan tetap melangkah. Tekadku bulat, aku harus kembali, meminta ampun dan meminta kerja kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun si bungsu penuh debu, bau dan kotor, sang bapa tidak memperdulikan hal itu. Si bungsu sudah siap untuk dimaki dan diusir, tapi kini ia malah didekap dengan erat. Hatinya remuk oleh kasih sang bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapa bukan hanya memberikan pelukan, namun juga jubah yang baru. Artinya, si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya anak sang bapa. Bahkan, sang bapa memberikannya cincin yang berarti suatu kemuliaan. Lebih daripada itu, diberikannya sepatu yang baru, tanda bahwa ia bukan lagi orang miskin, lapar, buangan, dan hamba. Ia adalah anak dari seorang yang kaya. Belum cukup hal tersebut diberikan sebagai anugerah, sang bapa juga menyuruhnya ikut ada di dalam pesta yang sang bapa buat. Nah, kita sudah selesai menonton cerita tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah. Itu perbuatan yang baik atau tidak, adik-adik? Tentu tidak baik ya. Kita sebagai anak harus mendengarkan nasihat orang tua. Kita harus menyayangi dan menghormati mereka. Walaupun kita sering membuat papa mama bersedih, marah karena kita bandel. Namun mereka selalu memaafkan dan selalu menyayangi kita. Jadi, kita sebagai anak harus sayang dan hormat pada mereka ya. Nah, kita mau baca ayat hafalan nih. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1.
Buka Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 1. Kita mulai ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulangi ya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, hari ini kan adalah hari ayah. Yuk, kita peluk papa kita, peluk mama kita juga ya. Bilang ke papa, bilang ke mama, makasih ya pa, makasih ya ma, udah membesarkan aku dengan kasih sayang. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami sudah selesai mendengarkan cerita sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik, anak yang menyayangi papa mama, anak yang berbakti kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita berkreativitas. Kita akan membuat seperti ini. Nah, pertama-tama kita persiapkan adalah satu gunting. Yang kedua, kita menyediakan kardus atau terserah mau kardus atau yang penting bisa dia keras seperti kardus. Yang kedua, yang berikutnya kita menyediakan kertas HVS. Pokoknya kertas terserah mau kertas HVS, yang penting kertasnya yang warna putih. Terus kita menyediakan kertas merah, terserah yang seperti ini, pokoknya yang warna merah. Terus kita menyediakan satu mangkok atau terserah untuk membulatkan di dusnya dan juga di kertas HVS-nya nanti, dan menyediakan spidol dan juga lem. Nah, sekarang kita akan memulai ya kreativitasnya. Kita singkirkan ini dulu. Yang pertama kita mulai adalah ini kita bulatkan dan kita ukur pakai spidol. Kita mengingkarinya pakai spidol. Setelah kita lingkarin seperti ini, maka kita mengguntingnya. Kita gunting pinggiran ini sesuai dengan bulatan yang sudah kita bulatkan tadi. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya akan seperti ini, bulatkan. Lalu yang berikutnya kita siapkan adalah kertas HVS-nya. HVS-nya juga kita buat bulatan seperti ini. Boleh juga kita pakai ini langsung, juga pakai yang tadi bangkok. Kita bulatkan seperti ini. Kita bulatkan seperti ini ya. Selesai juga kita bulatkan seperti ini, maka kita juga harus mengguntingnya supaya bagus hasilnya. Kita harus menggunting HVS-nya seperti yang dus tadi. Kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Kalau kita sudah selesai gunting, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, bulatan. Selesai kita bulatkan, maka kita akan membuat yang ini. Kita buat ini bentuk love. Kita buat bentuk love juga kita bisa lipat dulu, baru kita gunting. Kita gunting bentuk love. Kalau kita sudah selesai gunting, maka hasilnya akan seperti ini, bentuk love-nya. Sudah selesai begini, kita akan lem ini seperti ini ya. Seperti ini kita lem supaya ini bisa keras dan bisa hasilnya bagus. Selesai ini, maka kita harus tulis seperti yang ada yang sudah kakak buat tadi. Tulisannya best
kita tulis ini di sini yang sudah kita buat. Pakai spidol atau pakai pulpen terserah. Seperti ini ya. Nah, nanti ininya kita yang bentuk love tadi kita lengketkan di sini. Setelah kita lengketkan, ini kita lubangi seperti ini dan juga tali. Nah, ini talinya sudah kakak sediakan. Kita lubangi tapi pakai, kalau contoh pakai pelubang kertas, juga mau pakai gunting, mau pakai pisau, terserah mau pakai apa untuk melubanginya, yang penting bisa dilubang. Pakai gunting saja karena ini terlalu tebal jadi nggak bisa dilubang. Pakai gunting juga bisa dilubang seperti ini. Nah, sudah selesai dilubang, baru talinya dikasih di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah selesai, lalu ketika sudah selesai ini, kita berikan untuk ayah kita. Kita ucapin selamat hari ayah. Tuhan memberkati.